فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan dulu. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah. Walahuma an Anas radhiyallahu anhu. Lahuma ay lil Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qala wa mal fa'lu qala al-kalimatut thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menafikan adwa dan tiarah. Penjelasannya sama seperti pada hadis Abi Hurairah. Maksud dari la adwa apa? Indak ya Mujahid. Nah, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wala tiyarah, apa maknanya? Hanif? Wala tiyarah, penafian terhadap tiarah, tidak ada tasya'um, tidak ada anggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat, didengar atau diyakini. Wa yu'jibunil fa'lu, dan yu'jibuni ayyasurruni, menyenangkanku, menggembirakanku, al-fa'lu. Ketika ditanya oleh para sahabat apa itu al-fa'l, Nabi mengatakan al-kalimatut thayyibah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwasanya beliau menyukai kalimat yang bagus, dan itulah al-fa'l. Kenapa? Karena pada kalimat-kalimat yang bagus, ungkapan-ungkapan yang di situ ada harapan, memasukkan rasa senang, rasa gembira di jiwa manusia. Dan hal tersebut termasuk di antara tujuan syariat untuk tercapainya kegembiraan dan kelapangan hati. Naam. Tidak ada tiarah, tidak ada anggapan sial terhadap sesuatu hal. Tapi dengan fa'al akan menjadi penyemangat pada kehidupan seseorang. Dan dari hadits ikhwan, al-kalimah thayyibah fi kulli syai'. Kalimat yang bagus pada semua hal. Tayyib. Qala wa li Abi Dawud bi sanadin sahihin an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Dukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Terkait hadis ini perhatikan ta'liq dalam cetakan kita. Qala al-hadits dha'if.
Akhrajahu Abu Dawud wa Muslim fi amal al-yawm wal lailah wa Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa fihi illatan. Al-ula anna Urwah ibn Amir tabi'i lam yathbut lahu suhbah. Qalahu al-Hafidz fil Isabah. Mukhtalafun fi suhbati. Di sini Urwah ibn Amir. Kalau dalam Qaulul Mufid Uqbah ibn Amir. Baik. Dalam cetakan kita Urwah ibn Amir. Nah, Urwah ibn Amir ini tabi'i. Lam yathbut lahu suhbah. Wa jazama jama'atun ala annahu tabi'iyun. Minhum Abu Hatim fil Marasil. Wa Ibnu Hibban fi Thiqat wal Mizzi fi Tahdhibil Kamal wa Adz-Dzahabi fi Tajrid di Asma'i Sahabah. Tanbih qaulul musannif Uqbah tashif wa shawab annahu Urwah kama fi fil masadir al-madhkurah. Ini kurang mim dua-duanya, akhwan. Wa shawab annahu Urwah. Jadi memang dalam matan, coba yang matan-matan kecil, ini di situ ditulis Uqbah, ya, Uqbah ibnu Amir. Nah, itu tashif, kekeliruan dari musannif. Yang sahih adalah Urwah ibnu Amir. Nah, dalam masadir, yaitu dalam sumber-sumber induk kitab hadis. Maka dikatakan di sini wasawab annahu Urwah kama fil masadir al-madhkurah, ditambahi mim pada kedua-duanya. Al-illatu tsaniyah anna Habib ibn Abi Thabit lam yasma' min Urwah. Berarti terjadi inqita' antara Habib ibn Abi Thabit dan Urwah. Qala al-Hafidz fi Tahdhib wa dzahir anna riwayat Habib munqati'ah wa dha'afahu al-Albani fi dha'ifah. Berarti hadis yang ketiga ini, akhwan, derajatnya dhaif. Adapun makna, perhatikan, dzukiratit tiyarah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tiarah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan ahsanuhal fa'lu, yang paling bagusnya adalah al-fa'l. Di sini perhatikan ahsanuhal fa'lu. Nah, ini lafaz yang seandainya hadisnya sahih jadi iskal, kan? Tapi kalau dhaif tidak perlu kita repot-repot. Karena kita cukup mengatakan hadisnya dhaif. Tapi kalau kita anggap itu sahih kan repot. Ahsanuhal fa'lu berarti ahsanut tiyarah al-fa'lu, yaitu tiarah yang paling bagus al-fa'l. Paham? Di sini timbul iskal, menunjukkan bahwasanya al-fa'l adalah bagian dari tiarah. Padahal beda, telah kita lewati perbedaan antara tiarah dan fa'l sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala pada ta'liq yang telah kita baca. Makanya, lafaz ini, akhwan, tidak perlu kita repot-repot, kita katakan hadisnya dhaif. Wala taruddu musliman, dan jangan sampai tiarah itu menghambat, ya, menjadikan seorang muslim itu membatalkan sesuatu yang sudah dia niatkan. Mau pergi menjadi balik, tidak jadi pergi, dan seterusnya. Mau safar dibatalkan. Ini maksud wala taruddu musliman. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Dan apabila salah seorang di antara kalian melihat apa yang tidak dia sukai, maka ucapkanlah, ya Allah, tidaklah mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bik.
Tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Baik. Tapi sebagaimana kita bahas tadi, hadisnya lemah. Naam. Dan bacaan tadi akhwan, seandainya sahih tentunya menjadi bacaan untuk seseorang ketika mendapati pada dirinya perasaan takut atau merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau khawatir dengan sesuatu yang dia dengar atau yang lainnya. Cuma hadisnya dhaif. Namun di sana ada riwayat yang lain, ikhwan. Bacaan yang dicontohkan oleh para anbiya, demikian pula para sahabat radhiyallahu alaihim ketika mendapati sesuatu, mendengar sesuatu yang bikin hati gentar, membikin guncang, untuk mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga bacaan yang bisa menggantikan riwayat hadis ini akhwan, yaitu bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang ketika manusia mengatakan kepada mereka, sungguhnya manusia telah bersatu padu untuk menghancurkan kalian, maka takutlah. Tapi ternyata malah semakin menambah keimanan mereka, yaitu para sahabat. Dan para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Juga athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina ulqiya fin nar wa qalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Jadi lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil cukup Allah Subhanahu wa taala bagi kami, dan dia adalah sebaik-baik zat yang menanggung, yang memenuhi, memelihara, menjaga. Dikatakan oleh Ibrahim kalimat ini ketika beliau dilemparkan ke api. Apa kalimatnya yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api? Imam? Taib. Dan juga dikatakan oleh Nabi SAW ketika manusia mengatakan kepada beliau, sungguhnya manusia, orang-orang kufar Quraisy dan yang lainnya telah bersatu padu untuk menghancurkan kalian, maka takutlah terhadap mereka. Tapi Nabi dan para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil sehingga diberi kekokohan hati. Maka zikir ini penting ikhwan, apalagi ketika seorang mendapati kegundahan, ada rasa khawatir dalam dirinya, maka ucapkan itu dengan penuh tadabbur dan rasa harap biiznillah akan ada jalan keluar dan kelapangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qauli Ibn Mas'ud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', at-tiyaratu syirkun, tiarah itu syirik. Tiarah itu syirik. Wa ma minna illa, dan tidaklah ada seorang pun di antara kita kecuali apa maksudnya? Kecuali ya ada pada dirinya terkadang ikhwan at-tiyarah,
Ada. Apalagi kalau pada perkara yang sudah mendarah daging turun-temurun. Itu untuk menghilangkan terkadang sulit. Atau ada perasaan, ini bikin sial saja. Ada, tapi masih apa? Masih di qalbu, masih di hati, tidak terucap. Tidak sampai menggagalkan suatu kegiatan atau menjadikan batal suatu safar. Ini menunjukkan benih tiarah itu mesti ada pada seseorang. Akan tapi pada orang-orang yang beriman itu hilang dengan apa? Walakinnallaha yudhibuhu bittawakkul. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan ketawakalan. Perhatikan ta'liq hadis ini sahih. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhum min tariq Salamah bin Kuhail an Isa bin Asim an Zir bin Hubaish an Abdullah bin Mas'ud. Wa qawluhu wa ma minna illa wa ma minna, dan seterusnya ikhwan, mudrajun min qaul Ibnu Mas'udin. Nasa ala dzalika Sulaiman ibn Harb Syekhul Bukhari rahimahullahu taala. Jadi mulai dari kalimat wa ma minna illa tayyib, ini mudraj. Mudraj adalah apa? Sisipan kata yang dimasukkan oleh perawi, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abdullah bin Mas'ud menyisipkan kata dari beliau sendiri, wa ma minna illa, sebagaimana menegaskan bahwasanya itu adalah sisipan dari Abdullah bin Mas'ud, Sulaiman ibn Harb, guru dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sebagaimana Imam Tirmidzi menyebutkan hal itu dalam hadis riwayatnya. Tayyib. Demikian pula Al-Hafidz wa Ibnu Al-Qayyim wal Haythami wa Shahahu Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu taala wal Wadi'i. Taib. Pada hadis ini ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya tiarah itu syirik. At-tiaratu syirkun. At-tiaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Dan syirik yang dimaksud di sini adalah syirkul asghar, ikhwan. Jadi asal pada permasalahan tiarah adalah syirik asghar. Kenapa? Karena mereka menetapkan sebab suatu kesialan padahal itu bukan sebab. Itu maksudnya. Maksudnya dalam apa? Dalam hal tersebut. Tayyib. Jadi diingat-ingat di sini, ikhwan, masuknya tiarah ke dalam jenis syirik dari sisi apa? Dari sisi ittikhadhu ma laisa bisababin sababa, karena dia mengambil sesuatu yang bukan merupakan sebab sebagai sebab. Penerapannya dalam tiarah bagaimana? Orang-orang tersebut menjadikan sebab kesialan dengan mendengar suara burung. Ini sebab kesialan, bukan, tidak ada hubungan suara burung hantu dengan sebab kematian atau dengan kesialan. Karena menetapkan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, jatuhlah dalam syirik asghar. Dan yang demikian itu melemahkan ketawakalan seseorang dan melemahkan tauhid seseorang. Tayyib. Kemudian bisa naik sampai tingkatan syirik akbar, akhwani fillah, apabila orang yang beranggapan sial tadi meyakini bahwasanya sesuatu yang dia bertatoyur dengannya itulah yang memang menimpakan keburukan.
dengan sendirinya. Seperti misalnya, pada bumah, burung hantu. Orang ketika melihat burung hantu atau mendengar suara burung hantu muncul, ini pertanda celaka. Kalau saya jadi pergi, bisa-bisa celaka. Ini tasya'um, beranggapan sial. Ini tiarah. Jatuh dalam apa? Syirik asghar. Tapi kalau meyakini bahwasanya kecelakaan yang menimpakan adalah apa? Burung hantu, maka jatuhnya dalam syirik akbar. Tayyib. Kalau meyakini yang mencelakakan, yang menimpakan keburukan adalah burung hantunya atau sesuatu yang dia bertiarah dengannya, maka jatuh dalam syirik akbar. Bedakan hal tersebut. Kemudian makna wa ma minna illa dari perkataan Abdullah bin Mas'ud menunjukkan wa ma min insanin ma minna insanun yaslamu minat tatayyur. Ma minna insanun yaslamu minat tatayyur. Tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari tatayyur. Cuman orang yang beriman akan hilang tatayyurnya dengan tawakal sehingga tidak membekas pada dirinya. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala, rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa sahhu wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Dan ini telah kita lewati. Beliau menjadikan akhir perkataan itu dari perkataan Ibnu Mas'ud, yaitu dari lafaz wa ma minna illa. Qala wali Ahmad bin hadits Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Qalu fama kaffaratu dzalik ya Rasulullah? Qala an taqul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr. Hadis ini akan perhatikan catatan kaki. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Sunni fi amalil yaumi wa lailah wa fihi Ibnu Lahiyah dhaif. Wa hasanahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala bihadhihi at-tariq bina'an ala anna ar-rawi anhu ahadul abadilah, diperbaiki anna ar-rawi anhu ahadul abadilah wa huwa Ibnu Wahbin kama fi sahihah. Dan itu kaidah Imam Albani akhwan dalam riwayat Ibnu Lahiyah. Imam Albani kalau ada Ibnu Lahiyah kok yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah ini adalah salah satu dari abadilah, dan di sini adalah Abdullah bin Wahbin, maka diterima. Tapi yang rajih ikhwan tetap dhaif. Sebagaimana itu tarjih dari Syekh Muqbil. Karena Ibnu Lahiyah dhaif semenjak awal, baik sebelum kitabnya terbakar ataupun setelah kitabnya terbakar, baik yang meriwayatkan abadilah atau bukan abadilah. Baik. Wa liqaulihi man raddathu at-tiyarah an hajatihi faqad asyrak syahidun. Dan untuk lafaz siapa saja yang hajatnya tertolak karena tiarah, yaitu hajatnya dia batalkan, dia gagalkan karena tiarah, maka telah berbuat syirik. Itu ada penguat. Akhrajahu Ibnu Wahbin fi Jami'ih min tariq Ibnu Lahiyah an Ayyash Ibnu Abbas wa huwal Qudbani an Abil Husain an Fadl bin Ubaid mauqufan man raddathu tiyarah qarafa syirik. Siapa saja yang tiarah menggagalkan niatannya, maka dia telah melakukan kesyirikan.
Wa Ayyash huwa al-Qadbani thiqah wa Abul Husain huwa al-Haytham ibnu Syafi thiqah. Kama fi Taqrib wa liqaulihi Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk illa tayruk. Di sini dibetulkan wa la ilaha ghairuk syahidun min hadithi Buraidah radhiyallahu anhu akhrajahu al-Bazzar kama fil Kashfil. Nah, maksudnya Kashful Astar. Min tariqil Hasan ibn Abi Ja'far an Muhammad ibn Jahadah an Alqamah ibn Marthad an Sulaiman ibn Buraidah an abihi wal Hasan ibn Abi Ja'far qala al-Bukhari munkarul hadith wa da'afahu al-Hafidh fi Taqrib. Cuman kalau ada munkarul hadith, nah, untuk jadikan penguat masih meragukan. Jadi kesimpulannya akhwan, nah, hadis ini dhaif. Nah, dhaif karena badannya Ibnu Lahiyah. Nah, dan penguat yang disebutkan tadi dari Fadhalah Ibnu Ubaid, man raddatut tiyarah faqad qarafa syirik. Nah, padanya kedhaifan ditambah lagi mauquf, belum bisa untuk mengangkatnya. Sedangkan yang dalam Kashful Astar, dalam hadis mungkar, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Sehingga kesimpulannya wallahu taala alam, nah, hadis tetap dalam kelemahannya. Taib. Dan maknanya man raddatut tiyarah an hajatihi faqad asyrak. Siapa saja yang tiarah menggagalkan dari hajatnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Tapi cukup bagi kita hadis Ibnu Mas'ud di depan, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Kemudian tentang penetapan kafarah di sini yang butuh dalil, yaitu bacaan Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada kesialan atau musibah kecuali naam engkau yang menetapkannya. Naam, dan tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali engkau ya Allah. Cukup tadi bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang terakhir, walahu min haditsil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak. Hadis ini akhwan dari Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa fihi Muhammad ibnu Alathah, qala al-Bukhari fihi nadhar, wa qala Daruqutni matruk, fa Maslama al-Juhani lam yuwathiqhu mu'tabar wa lam yudrik al-Fadl. Berarti hadisnya dhaif. Nah, untuk hadis yang terakhir dhaif dengan beberapa sebab kedhaifan sebagaimana telah disebutkan tadi. Adapun maknanya innamat tiyarah ma amdaka aw raddak. Taib, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menunjukkan kadar tiarah itu, nah, bagaimana batasan tiarah itu bagaimana. Batasan tiarah yaitu ma'amdaka aw raddak, yang menjadikan engkau meneruskan, ya, menjadikan engkau meneruskan tujuanmu ataukah menghalangimu, menjadikan engkau berbalik, tidak jadi
melakukan sesuatu yang tadi diinginkan. Gambarannya, kawan, seseorang ketika mengusir burung, kemudian burung itu ke kanan. Kemudian bersyukur, dia senang, akhirnya apa? Karena ke kanan berarti ini tanda mucur, dia teruskan perjalanan. Ini tetap tiarah. Kenapa? Karena yang menjadikan dia melaju, menjadikan dia meneruskan perjalanan karena gara-gara burung terbang ke kanan. Seandainya terbang ke kiri, dia tidak akan meneruskan perjalanan. Ini raddak. Menjadikan engkau terhalangi, tidak jadi pergi. Jadi seorang terjatuh dalam tiara demikian ketika apa? Melihat sesuatu yang dia merasa sial dengannya, kemudian berhenti, maka berarti dia telah terpengaruh dengan tiara tersebut. Menganggap sial, akhirnya sudah dituruti saja anggapan kesialan tersebut, akhirnya hajatnya dia gagalkan, maka dia telah terjatuh dalam tiara. Bedanya dengan fa'al, akhwan, yang dicintai oleh Nabi SAW, fa'al itu tidak ada kaitannya. Pokoknya intinya dia akan melakukan hajahnya, tapi ketika mendengar sesuatu yang bagus semakin bersemangat. Begitu saja, semakin bersemangat. Ketika melihat hal yang menyenangkan semakin bersemangat dan berharap kebaikan lebih banyak. Taib. Cuman hadis yang terakhir dhaif sebagaimana kita ketahui. Taib, naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.